dipersembahkan oleh Masih bersama kami di The O Factor. Optimis? Oke, nah tadi sebelum jeda Mas Ari sudah pilih nomor 1 Iya, boxnya. ini apa nih tantangannya nih kira-kira ya? Coba kita buka kita button buka. play, berputar. Garuda Pancasila. Mas Ari kalau gitu silakan maju ke Silakan depan. silakan Ri. Ini harus maju ke depan ini kalau tantangan Harus spesial. input ya. Jadi tantangannya apa Iman? Tantangannya adalah Ari harus bernyanyi Garuda Pancasila. Oke, langsung aja yuk. Silakan Mas Ari. Garuda Rame-rame ya, Pancasila. nanti bantu. Ayo, Tadi ayo kalau kita perlu. sing along ya. Kita tunggu Ya, Oke, musiknya. Kita coba aransemen ulang nih lagu nih. Coba tepuk tangan ya. Ari joget dong Ri, mungkin Ri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berjuang untukmu. Pancasila lesar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mantap banget ya. Tunggu dulu dong Ri. Jangan Jiper gue nyanyi depan Tasya. Gue ngikutin Tasya dari dia anak gembala sampai punya anak sekarang. Kita akan kasih pertanyaan Ya. ke Mas Ari. Nah, Mas Ari menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu nih, lantas boleh nggak sih berkampanye di kampus Iya. dan kampanye seperti apa yang diperbolehkan? Karena Jadi dalam menurut undang-undang itu UU-nya kan nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk adanya berkampanye di area-area lembaga pendidikan. Di pemilu yang lalu kita kan sempat punya pengalaman ya. Ada pembubaran diskusi di kampus Iya. karena dianggap tidak berimbang, tidak melibatkan kedua belah pihak segala macam gitu ya. Kayaknya ya besok-besok kita buka aja lah toh itu terjadi. Melanggar kok, undang-undang gitu. dong. Enggak, tapi memang Bukan kampanye, memang kan? diskursusnya harus dihidupkan, perdebatan harus dihidupin. Misalnya gini, Misalnya ada debat capres di kampus, kira-kira gimana tuh? menurut itu Ari? bagus banget. Ah. Bahkan nggak debat, satu orang capres saja. Misalnya Oh gitu. Tapi nanti nggak berimbang. Misalnya- dibilang kampanye? misalnya gini, Iman Syafi'i datang ke UI misalnya. Ya. Dia bercerita soal gagasannya mengenai Indonesia. Why not? Oke-oke aja gitu. Tetapi kalau dia udah bilang pilih nomor 2, nah itu kita harus tahu batasnya antara campaign yang sifatnya mobilisasi dengan ruang diskursus. Nah ini menurut saya keduanya ini harus benar-benar ya kita semua juga pasti ngawasin gitu, nggak akan Tetap ada membiarkan bordernya, begitu tetap aja ada gitu ya. batasannya, Iya. bukan untuk kampanye gitu Betul. ya. Sendiri ya. Kalau Dokter Gamal ada pendapat lain? Saya mau sampaikan begini, kenapa pemuda kita atau mahasiswa ya harus peduli politik ya. Harga beras yang dibeli ibu kita pagi ini, ya. Beasiswa yang diperjuangkan teman-teman itu didapatkan ya, supaya bisa lanjut kuliah. Atau lapangan kerja yang terbuka hari ini, itu tergantung keputusan politik ya. Jadi itu kenapa anak muda kita, termasuk mahasiswa, ya, anak-anak milenial, Gen Z itu harus punya kesadaran tentang politik ya. Karena keputusan politik itu mempengaruhi ya semua aspek kehidupan kita. Tapi yang paling penting dari semua, kita anak muda itu nggak boleh cuma ngasih kritik ya. Kita harus juga menghadirkan sebuah solusi. Kamu punya ide, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. So stay focused, tetap fokus. Nggak usah sibuk ngomong apa yang mau kamu lakukan. Don't criticize somebody as what they are not doing. Go for it now. Dan kenapa solusi ini penting ya? World Economic Forum itu merekomendasikan 3 skill buat anak-anak muda hari ini. 1, complex problem solving. 2, critical thinking. Dan yang ketiga adalah creative thinking. Iya. Sehingga kenapa kita harus menjadi seorang yang solutif? Bukan hanya judge idea tapi harus generate solution. Bukan hanya kasih kritik tapi hadirkan sebuah solusi. Karena problem solving itu adalah irisan antara critical thinking dengan creative thinking. Terima kasih. Mas Budi kayaknya dari tadi udah Budi atau Kania gatel nih? nih. Mas Budi dulu lah. Saya sebenarnya pengen nanggapin yang Mas Ari tadi, bahwa memang di dalam politik itu tidak hanya kita bicara tentang presiden ya, tapi bagaimana perangkat di bawahnya. Nah, kami dari Arus Survei Indonesia sebenarnya dulu pernah melakukan survei terhadap kaum muda. Mayoritas anak muda itu
menginginkan 30% di kabinet itu diisi oleh anak muda. Nah, kita cukup bersyukur sebenarnya. Tahun 2019 itu ada namanya staf sus milenial, bahkan beberapa menteri kita juga masih muda. Nah, menurut saya itu perlu dimaksimalkan lagi, terutama nanti tahun 2024. Jadi tidak cukup dengan istilah 30% untuk kuota perempuan ya. Tapi nanti ke depan ada 30% kuota untuk menteri misalnya. Saya rasa itu perlu didorong juga. Kesempatannya lebih besar lagi gitu ya. Terakhir Tania, waduh udah. Iya, pertama dari isu yang disampaikan sama Ari tadi sih di awal yang soal larangan kampanye di kampus. Sebenarnya aku termasuk yang kontra ya, jelas ya. Karena justru aku expect-nya adalah mahasiswa punya cukup critical thinking, punya cukup kemampuan berpikir untuk menyaring juga. Jadi kayak kenapa nggak bebas aja partai atau politisi untuk kampanye gitu. Dan sebenarnya bagus juga tadi kata Ari soal mobilisasi versus diskusi gitu lah, diskursus ya. Ya kalau mobilisasi dalam bentuk bagi-bagi sesuatu ya mungkin itu bisa dilarang ya. Tapi kalau mobilisasi dalam konteks kampanye ide gitu, maksudnya bagaimana sih partai atau politisi meyakinkan mahasiswa atau anak muda untuk milih dia. Aku sih justru nggak ngerti kenapa bisa dilarang ya gitu. Dari mana ide melarang ini muncul tuh jadi curiga. Juga pinter-pinter kan pasti. Iya, kayak kenapa enggak mahasiswanya. gitu. Apalagi mahasiswa kan justru sangat nuansanya kontrarian banget ya terhadap politisi ya. Jadi kayak mereka mau kampanye kayak gimana Sebetulnya kan juga, poin yang gitu. dikhawatirkan adalah adanya black campaign, ya kan? Ya lagi-lagi kalau aku akan kembalikan lagi ke bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk mencerna informasi itu, menyaring, memprosesnya dengan baik. Jadi kayak bahkan ketika misalnya kampanyenya terjadi black campaign atau negatif campaign atau apapun, sebenarnya ketika itu dibuka sebagai diskursus, mungkin mahasiswa juga bisa merespons langsung di situ. Ada profesor di kampus yang bahkan bisa jadi counter argumen terhadap black campaign dan lain-lain itu. Betul. iya. Jangan-jangan ini politisinya yang nggak berani gitu. Nah, curigaannya sih gitu ya. Profesornya gitu ya. Yang kedua soal tadi kritik apa harus pakai solusi, sebenarnya aku termasuk yang kayak gimana ya? Of course kebebasan mengkritik harusnya masuk dalam kebebasan berpendapat aja. Jadi kayak sebenarnya mau pakai solusi atau nggak pakai solusi, kita kayak udah sama-sama sepakat untuk itu bebas gitu ya. Tapi benar bahwa kadang-kadang kalau kita nggak cukup mendalami masalahnya untuk sampai melihat kayak misalnya ada dua opsi A sama B, kita nggak cukup memahami nih kenapa sih akhirnya kita memilih A gitu ya. Memang kalau kita pilih opsi B apa efeknya dan segala macamnya gitu. Itu ada problem seperti itu yang dimana memang itu bagusnya ya kita ketika mengkritik sesuatu kita harus memahami benar-benar mendalam dan melakukan pertimbangan terhadap opsi-opsi yang ada. Oke, aplaus buat Tania. Cuman kita masih ada satu box lagi Iya, masih yang belum sisa satu box dibuka. tadi ya. Ini Iya, tetap balik harus ke kita box buka nih. Apa sih isinya box 8? Spirit of Dio Factor. Box nomor 8 ini berlaku untuk semua tamu spesial Betul. kita, yaitu memberikan motivasi dan juga optimisme kepada para anak muda mau peduli terhadap politik, bahkan terjun begitu ya, Iya, terhadap bahkan terjun ke politik praktis. Silahkan, kita mulai dari siapa? Dari Cinta. Aku sering mengatakan bahwa kita tidak usah menjadi seorang influencer atau artist atau public figure untuk bisa berkontribusi terhadap masa depan negara ini. Dengan dunia digital sekarang, dengan adanya social media, kita semua bisa dibilang adalah seorang mini journalist. Dengan kalian konsisten dengan pendapat kalian dan tidak takut untuk bersuara, itu lama-kelamaan bisa menjadi domino effect yang menyebar dalam komunitas kalian sendiri dan siapa tahu akhirnya menyebar ke seluruh negara ini. Aku masih punya optimisme bahwa tahun 2045 nanti bisa jadi the golden age buat Indonesia selama kita anak muda tidak takut bukan hanya bersuara ya, tapi juga beraksi gitu. Dan mungkin dengan kalian sekarang merasa, oh politisi yang ada itu tidak membuat aku peduli tentang politics, mungkin kalian mulai bisa bersuara tentang hal-hal atau isu-isu yang penting bagi kalian. You guys really are the future gitu. Jadi gunakanlah 3 hal yang tadi dikatakan Dr. Gamal. You know, make sure you can think in a complex manner, think critically, dan think creatively. Gitu. Sesuaikan cara-cara anak muda sekarang ke kehidupan sehari-hari kalian supaya kita sebagai anak muda peduli dan merasa involved dalam proses decision making untuk masa depan negara kita. Langsung hafal ya Cinta, tadi quote-nya Dr. Gamal, luar biasa. Ke Mas Budi selanjutnya silakan. Ya, menurut saya memang positioning harus dirubah. Kita harus berpartisipasi aktif, bahkan beberapa teman yang punya potensi dalam politik yang maju dalam gelanggang politik tadi. Tapi sekali lagi, tidak semua harus jadi politisi. Aktif di sini
kita bisa mengaspirasikan pendapat kita. Setuju dengan Cinta tadi. Zaman sekarang itu orang bisa menulis kapan saja dan bisa viral kapan saja. Teman-teman bisa menulis di sosial media masing-masing, bahkan bisa diviralkan. Saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tantangan di era global 4.0 saat ini, itu bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi bagaimana negara cepat itu menguasai negara yang lambat. Nah, kunci kecepatan itu ada di anak muda, karena mereka itu adaptif, responsif, kemudian juga bisa berkolaborasi. Itu saya rasa. Oke, Tasya silahkan. Ya, yang namanya anak muda itu punya fluid intelligence ya, emang kemampuan untuk kita bisa lebih menerima perubahan dan juga menghadirkan solusi-solusi yang lebih out of the box dan lebih kreatif. Dan jadi aku benar-benar percaya banget sama generasi kita bahwa kita peduli sama apa yang matter untuk negara kita, apa yang matter untuk hari ini dan juga untuk masa depan kita. Setiap keputusan kita pasti ada dampaknya bagi lingkungan di sekitar kita. Jadi kita harus putuskan dampak apa yang mau kita berikan buat lingkungan dan mungkin itu melalui melek politik. Melek politik. Ari dari tadi udah panjang, sekarang harus pendek. Singkat aja. Semuanya anak muda itu punya. Kecuali satu hal, yaitu pengalaman. Pengalaman yang mungkin kita nggak bisa kalahkan orang-orang yang jauh lebih senior daripada kita. Galilah pengalaman kita hari ini ketika kita shape the future, artinya kita harus siap untuk membangun diri kita, membangun kapasitas kita dengan pengalaman dan siap untuk merasakan pedihnya dan lika-liku jalan yang kita mau jalani. Gitu. Mungkin itu aja. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, next Kania. Kalau buat aku, bayangin aja Indonesia ini kayak rumah ya. Menurut aku kita nggak akan punya rumah yang kita bayangin yang kita mau kalau kita nggak terlibat dalam mengatur dan mengisi rumah itu. Tapi di sisi lain juga kalau kita mengatur atau mengisi rumah itu dengan kualitas berpikir yang buruk, bisa jadi rumah itu malah jadi tambah masalah. Jadi tetap harus dibarengin dua-duanya ya, bahwa kita aktif berpartisipasi politik iya, tapi di sisi lain kita juga harus memastikan kualitas partisipasi kita bagus dengan menjamin kita punya kemampuan bernalar yang benar dan fakta-fakta yang benar. Itu aja sih dari aku. Oke, next Dr. Gamal. Iya, 2018 pernah Eyang Habibie itu undang saya ke rumahnya. Beliau kumpulkan 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Terus Eyang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Lalu saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Perasaan apa sih yang muncul teman-teman kalau kita lihat seorang bapak pulang ke rumah tidak bisa beli susu buat anak-anaknya? Perasaan apa yang muncul saat kita lihat seorang ibu harus mengemis di rumah sakit supaya anaknya bisa berobat? Perasaan apa yang muncul ketika kita melihat seorang anak yang cerdas, dia nggak bisa lanjut sekolah, kuliah, karena keterbatasan biaya. Pasti ingin menolong kan? Jadi saya ingin sampaikan apa? Indonesia is not just simply country. It is a great, bold, and righteous idea. Dan kita anak muda, itu ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Jadi bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak menjadi bisingmu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadilah anak muda yang berdampak begitu ya. Oke, terima kasih kepada seluruh Thank you. tamu spesial kita hari ini. Dr. Gamal, Kania, Ari Putra, Cinta Laura, Budi. Mas Budi dan juga Tasya Kamila. Nah pemirsa, itu tadi pandangan optimis dari masing-masing tamu spesial di Go Factor.